Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan Ibu dosen. Saya Revina Trimesti Normalasari bersama dengan teman-teman kelompok 4 yang sudah terdiri di PPT berikut akan mempresentasikan topik seputar vitamin. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik tersebut. Yang pertama, untuk pengertian vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen, atau elemen lainnya yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Baik, kita masuk ke standar kecukupan gizi. Nah, untuk standar kecukupan gizi sendiri sudah diatur dalam AKG atau angka kebutuhan gizi, yang dimana itu dibuat untuk memaksimalkan derajat kesehatan yang maksimal. Dan angka-angka ini bukan maksimal dan juga minimal, namun rata-rata saja. Nah, di situ juga sudah digolongkan, ada golongan usia, kelamin, kondisi tubuh, dan lain sebagainya. Jika misalnya kita kelebihan atau kekurangan vitamin, tentunya akan menyebabkan penyakit atau gangguan. Nah, ada apa saja di tabel ini? Tentunya sesuai yang saya sebutkan tadi, ada golongan usia, kelamin, dan juga kondisi fisiologis. Di sini kondisi fisiologisnya ada ibu hamil dan menyusui. Nah, angka kebutuhan gizi sendiri ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2019. Nah, satuan-satuan yang digunakan dalam tabel ini adalah untuk vitamin A menggunakan RE atau rasional ekuivalen, yang tentunya sudah disetujui oleh seluruh dunia bahwa ini adalah satuan yang lebih tepat untuk vitamin A, dan juga yang lain ada mcg atau mikrogram dan juga mg miligram. Cukup sekian untuk angka kebutuhan gizi seimbang. Bisa di pause atau bisa diberhentikan untuk melihat seberapa banyak gizi yang dibutuhkan untuk orang-orang seusia kita atau adik-adik kita atau orang-orang tua kita. Jenis makanan dan metabolismenya dalam tubuh. Di vitamin A dapat ditemukan dalam makanan susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, serta buah seperti pisang, wortel, dan mangga, dengan metabolisme yang melibatkan penyerapan sebagian besar dari makanan melalui usus. Untuk selanjutnya yaitu vitamin D, sumber vitamin D yang dari air matahari, dari makanan ikan, mentega, ikan lain. D, reaksi pengaruh D terjadi di golongan D itu yang dua sel. Hasil aktif adalah hadirnya adalah bentuk D berupa Vitamin E, silahkan. Jenis makanan dan metabolisme dalam tubuh pada vitamin E ditemukan pada ikan, telur, ragi, dan minyak tumbuhan. Metabolismenya adalah A-tocopherol membentuk misel sehingga diserap oleh sel epitel usus. Selanjutnya adalah vitamin K, jenis makanan dan metabolismenya. Jenis makanan terdapat dalam susu, kuning telur, dan sayuran. Metabolismenya adalah vitamin K diserap di jejunum dan ileum. Karena vitamin K larut dalam lemak, maka diperlukan proses penyerapan ketersediaan asam empedu, cairan pankreas, dan lemak. Banyak vitamin K sangat mudah diserap, bervariasi dari 10% hingga 80% tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Setelah diserap, vitamin K diambil oleh kilomikron, diambil ke hati dan sebagian besar akan disimpan di hati. Hati adalah organ tubuh
konsentrasi vitamin K-nya cukup tinggi. Setelah menyelesaikan fungsinya, vitamin K resesi akan menyusul melalui konjugasi dengan asam glukuronat dan kemudian bisa diekskresikan dalam urin. Vitamin K jika belum terdegradasi dapat dikeluarkan dengan empedu melalui fases. Selanjutnya, vitamin C terdapat dalam jeruk, tomat, arbei, jambu biji, cabai hijau, selada hijau, dan kangkung. Metabolisme vitamin C di dalam tubuh mengalami proses pencernaan seperti absorpsi, distribusi metabolis, dan ekskresi adime. Pada kelenjar adrenal banyak mengandung vitamin C. Pada umumnya, tubuh hanya sedikit menahan vitamin C. Kelebihan vitamin C dibuang melalui air kemih. Mengonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi, sebagian besar akan dibuang keluar, terutama pada saat mengonsumsi vitamin yang bergizi tinggi. Selanjutnya, vitamin B. Ditemukan dalam susu, gandum, ikan, dan sayur hijau. Metabolisme yang terdapat di vitamin B sendiri adalah senyawa enzim yang mempercepat reaksi metabolisme terhadap berbagai sumber energi dan mendukung pembentukan sel darah merah. Gangguan dalam tubuh jika kekurangan di vitamin A, terhambatnya pertumbuhan pada pembentukan kerangka kulit dapat terganggu melemahnya kekebalan pada tubuh. Nah, jika kita kekurangan vitamin B, maka gangguan yang akan dialami sebagai berikut. Ada 5 keluarga dalam vitamin B. Mari kita lihat. Vitamin B1, gangguan pada saluran pencernaan, jantung, dan sistem saraf. Vitamin B2, menurunkan daya tahan tubuh, sariawan, bibir kering dan pecah-pecah, kulit kering dan bersisik. Vitamin B5, gangguan pada otot dan insomnia atau kesulitan tidur. Vitamin B6, kekurangan dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kecemasan dan gangguan tidur. Vitamin B12, gangguan anemia, kekurangan sel darah merah yang sehat, iritasi kulit, dan kelelahan. Gangguan dalam tubuh jika kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan rambut kering dan bercabang, kulit bersisik, gigi mudah keropos, anemia, dan luka menjadi sulit sembuh. Selanjutnya, manusia lanjut usia. Selanjutnya kita Vitamin E dilanjutkan. gangguan pada vitamin E, ada anemia, kelemahan pada otot, dan masalah kesehatan lainnya yang serius. Selanjutnya adalah vitamin K. Gangguan dalam tubuh jika kekurangan vitamin K adalah osteoporosis, hipotrombinemia, dan resiko pendarahan pada bayi yang baru lahir. Jadi dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa vitamin merupakan zat yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan berperan sebagai katalisator organik yang mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Terdapat 2 jenis vitamin, yaitu 1 vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C. Untuk standar kecukupan gizi sendiri sudah diatur oleh Menteri Kesehatan Indonesia dan
disusun dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Untuk vitamin sendiri dapat kita jumpai pada makanan di sekitar kita. Contohnya vitamin A yang bisa kita dapatkan pada buah seperti pisang, mangga, ataupun sayur wortel. Vitamin D yang bisa kita dapatkan pada ikan dan telur. Vitamin C yang bisa kita dapatkan pada jeruk, tomat, dan lain sebagainya. Walaupun mudah dijangkau, kekurangan vitamin dapat mengakibatkan beberapa gangguan. Contohnya, kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan melemahnya kekebalan tubuh, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan gangguan pencernaan, dan vitamin D yang menyebabkan osteoporosis dan lain sebagainya. Oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat menyadari betul peran dan pentingnya vitamin bagi tubuh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.